Swastiastu. Hai Sobat DMV. Aduh seneng banget kali ini Endra Dewi bisa hadir kembali menemani sahabat DMV yang dimanapun berada. Seneng banget ya, selama 30 menit ke depan Endra bakal nemenin kalian di acara musik kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Dewa Musik Video New Hits. Sahabat DMV, sekarang nih Endra lagi ada di seputar kawasan Renon Denpasar. Endra lagi nyari sekolah musik yang namanya Staccato Bali. Nah, sekolah ini itu merupakan sekolah teknik vokal sama performance arts nih. Dan yang lebih menyenangkan lagi hari ini, yang punya sekolah adalah bintang tamu kita kali ini. Beliau adalah seorang pemain opera internasional, seorang penyanyi juga. Aduh, kalau udah tahu ya, Endra sampai merinding ya, saking Endra kagumnya sama dia. Kayaknya kita cari dulu aja kali dia ya. Yuk, ikutin Endra terus. Swastiastu. Aduh Bu Heni, maaf nih mengganggu kali ini apa-apa. ya. Enggak dulu deh. Apa kabarnya nih Bu Heni? Baik. Silakan. Oke. Aduh, terima kasih. Waduh, sahabat DMV, ini dia bintang tamu kita kali ini. Beliau adalah Ibu Heni Janawati. Bener ya Bu ya? Aduh, rasanya seneng banget, deg-degan banget nih kali ini ketemu sama Bu Heni ya. Saya ini sering banget baca artikelnya di Google. Bu Heni, ngomong-ngomong nih, apa kabarnya? Baik. Kesibukannya sedang apa nih? Kesibukan ya seperti biasa sebagai seorang penyanyi ya, juga kita sebagai guru biasanya ya. Jadi ya di studio Staccato ini saya mengajar ya, muridnya lumayan banyak juga. Lalu kegiatan lain juga adalah biasanya sih kunjungan untuk konser ke Jakarta. Seringan di Jakarta memang karena di Bali kan opera belum begitu disosialisasikan juga. Banyak orang tahu. Iya. Ini sahabat DMV tahu nggak sih? Akhirnya bisa ketemu Bu Heni dengan proses yang lama gitu ya. Karena kemarin bolak-balik Jakarta ya Bu Heni ya. Aduh, seneng banget. Bu Heni, bisa cerita sedikit tidak tentang awalnya Bu Heni itu tertarik dengan dunia seni? Dunia seni. Ya, kita kan orang Bali ya, pasti ada aja darah seninya yang entah dari kakek, dari nenek ya. Kalau saya memang ayah almarhum Bapak Ngurah Harjana seorang musisi ya, jadi penulis lagu juga. Jadi dari kecil kami sudah terbiasa untuk kakak saya bermain piano. Jadi kita setiap sore itu ya ada yang main piano, lalu kita mengelilingi dengan bernyanyi ya, berdiri bersama sambil nyanyi kayak soare ya kalau bahasa kerennya ya. Jadi sudah terbiasa dari kecil seperti itu. Jadi umur 5 tahun ya sudah mulai ikut Sasana Vokalia. Umur 5 tahun? Ya. TK itu ya. Sudah digojlok ya sama ayah almarhum untuk ikut di Sasana Vokalia waktu itu. Jadi setiap hari Minggu sore itu mata lagi sepet-sepetnya habis main-main kan ya, ngantuk itu harus bangun dan ikut latihan bersama di Sasana Vokalia. Jadi dimulai dengan itu. Selain itu juga akhirnya berlanjut ke ikut lomba-lomba, kan ada pekan seni remaja seperti itu. Ikut pesta kesenian Bali kan ada parade pop Bali itu. Jadi ikut kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi ya dengan itu akhirnya nurturing naluri keseniannya di sana. Ikut nari Bali juga dulu dengan ibu. Bisa nari juga? Ya dulu kan. Kalau orang Bali nggak belajar tari Bali kayaknya kurang juga. Iya, jadi ya. Jadi dari sana awalnya dulu ya, dari bareng-bareng bersama keluarga gitu, mendengarkan sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, ikut beberapa lomba, ikut PKB juga, dari sana muncul. Waduh, sahabat DMV makin seru aja nih sepertinya perbincangan kita dengan Ibu Heni Janawati. Nanti kita akan balik lagi, ngobrol lagi lebih lanjut, tapi tentu saja setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dewa Musik Video New Hits.
Sahabat DMV, masih kita lanjut lagi nih ngobrolnya bareng Ibu Henny Janawati. Tadi udah sempet ya Endra sampai nanya gimana sih awalnya beliau kecintaannya terhadap musik seni, karena memang ada darah seninya ya dari keluarga begitu ya. Ternyata berpengaruh juga gitu ya. Ibu, Endra baca juga gitu ya di salah satu artikel bahwa saking cintanya Ibu Henny sama dunia seni sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah ke luar negeri menekuni dunia seninya, bener gitu Bu Henny? Waduh. Tapi itu sebenarnya ada faktor lakinya juga ya. Sebenarnya dari kecil karena saya ayah juga dulu berteman baik dengan Bapak Pranajaya. Kalau pernah dengar Bapak Pranajaya adalah tokoh musik vokal klasik ya di Indonesia. Jadi memang dari kecil juga senang dengar penyanyi The Three Tenors yang ada Pavarotti, yang ada penyanyi besar-besar itu. Lalu suatu hari saya bertemu dengan pencinta musik klasik, pencinta opera sebenarnya, bertemu. Kamu kok nyanyinya? Saya waktu itu nyanyinya Alanis Morissette loh, lagunya udah yang ngerok-ngerok gitu ya. Jadi kamu kok nyanyinya lagu seperti itu, warna suara kamu tuh opera, dia bilang gitu. Ternyata bener juga ya. Saya ngerasa kayaknya saya cocok kalau lagu klasik gitu. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang ya, proses juga untuk bisa mendapatkan sponsorship untuk sekolah di Kanada waktu itu ya. Oh, sponsorship ya? Iya, wah, sponsorship. Jadi tapi lumayan lama juga nunggunya ya. Akhirnya saya bisa berangkat sekeluarga sebenarnya. Saya sudah berkeluarga, berangkat ke Kanada tahun 2002 waktu itu ya. Jadi prosesnya lumayan panjang karena teknik vokal saya masih yang otodidak, sehingga harus ikut les dulu, harus dibentuk dulu, lalu mengambil classical voice major di college university, Vancouver Community College ya. Lalu setelah itu baru saya lolos masuk ke University of British Columbia. Berarti dua kali, jadi mengambil yang general dulu ya, generalnya di college itu classical voice. Lalu setelah itu baru saya siap untuk opera, karena opera kan lebih berat memang. Jadi akhirnya mengambil S1 dan S2 di bidang opera performance di sana di Vancouver ya. Dan akhirnya setelah itu mulai pertunjukan gitu. Ya. Jadi program di UBC itu memang di antara university di Kanada itu memang yang paling besar. Jadi di program itu penyanyinya itu hampir 200 orang ya. Jadi kita sudah mulai digojlok. Jadi tiap semester itu ada performance juga. Selain kita belajar teori musik, yang lain tetap jalan loh. Belajar bahasa, teori musik dan yang lain-lain tetap jalan ya. Di samping itu kita harus rehearsal untuk performance. Jadi mulai mendapatkan role ya, atau peran. Lalu selain itu juga setiap musim panas kita pertunjukan. Jadi kita audisi sendiri-sendiri. Kalau terpilih akhirnya kita mendapatkan job untuk menyanyi kalau pengalaman saya sih di Ceko sekarang ya, negara Ceko, dan juga di Italia sempat juga di sana. Dan kalau kita tahu nih, seorang Bu Henny Janawati itu sangat erat banget sama seorang sosok Carmen ya, karena sudah 2 kali memerankan sosok Carmen itu mulai dari sana. Dengan yang di Jakarta 3 kali jadinya. 3 kali, tapi itu kan maksudnya 3 kali terpilih, tapi pementasannya lebih dari itu tentunya ya, karena 1 kali pementasan kan maksudnya 1 kali run itu bisa 3-4 kali pementasan ya. Ini nih udah ada nih artikelnya nih ya, Taksusang Carmen gitu. Emang erat sekali ya sama sosok ini. Bisa diceritain nggak sih Bu, sebenarnya sosok yang sering Ibu perankan seorang Carmen ini dia siapa sih? Carmen itu kan sebenarnya figur seorang gypsy. Jadi kehidupan gypsy itu kan berpindah-pindah ya, tidak tetap dia kehidupannya ya. Jadi dia identik sekali dengan kehidupan yang bebas, pemikiran yang sangat liberal. Dan Carmen ini memang adalah simbol dari itu ya. Jadi benar-benar bebas, tidak ingin dikekang. Lalu dia bertemu dengan Don Jose, seorang serdadu yang sangat konservatif. Dan biasalah ya, kalau cowok kan posesif, inginnya memiliki, tapi si Carmen nggak mau seperti itu. Dia mau, biasanya si Carmen tuh 6 bulan sama si ini, 6 bulan sama si itu gitu loh. Jadi bebas sekali ya. Di akhir dari opera itu Carmen dibunuh oleh Don Jose sendiri. Itu sebabnya sampai menangis nih, mendalami karakter hingga menangis.
dipentaskan di mana aja nih Bu? Ini waktu di mana nih? Ini waktu di yang ini. Kalau yang ini di Jakarta. Ini di Jakarta kemarin itu? Yang bukan, ini waktu Classical Bows to Cinema. Yang ini waktu di Vancouver itu. Itu saya jadi di Vancouver itu di mana, di Ceko? Di Vancouver, Kanada. Oh, Kanada. Itu ini saya yang jadi pertama nenek kali. sihir. Oh. Karena Medso biasanya gitu, kalau nggak jadi nenek sihir, tukang gosip lah, jadi pembantu lah. Jadi sekalinya dapat karma itu, wow, seperti ini adalah impian yang terwujud gitu ya. Saya selalu bilang itu impian para Medso sedunia kalau mau jadi Carmen. Oh ini, gitu, ini di mana? Ini dengan Sruti Respati. Beliau seorang penyanyi ini ya, keroncong yang sangat terkenal sebenarnya. Ya. Rajin mengclipping ya ternyata. Iya. Soalnya kalau nggak gitu nggak inget jadinya. Nggak inget ya. Waduh Sobat YMV, makin seru aja nih obrolan kita. Kayaknya nanti kita bakal tanya deh, Bu Heni ini juga seorang pengajar. Beliau mendirikan sekolah musik, bener ya Bu ya? Yang namanya Staccato Bali. Wah, seperti apa sekolah vokal Bu Heni? Nanti ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dato Musik Video New Hits. Sahabat YMV, kita lanjut lagi nih ngobrol bareng Ibu Heni. Setelah tadi udah sempet mengulas ya beberapa pengalaman performance-nya begitu ya. Endra pengen tahu nih sekolahnya Bu Heni. Namanya Staccato Bali. Sebenarnya itu sebuah studio vokal ya, studio vokal yang saya dirikan sebenarnya dari rasa kebingungan nih. Karena pulang dari Kanada, mau ngapain ya, penyanyi opera, ngapain ya. Akhirnya suami menyarankan, loh kenapa bingung, kan punya teknik vokal dan juga expertise di bidang performing arts, sehingga kita bangun studio vokal Staccato Bali, vokal teknik and performing arts. Jadi memang fokusnya itu kepada teknik vokal, membenahi teknik vokal dan juga performing arts-nya ya. Baik itu dari segi menari atau tapi menari yang masih berhubungan dengan opera. Ya, Broadway musical dan pokoknya yang masih berhubungan dengan menyanyi ya. Jadi apakah juga penjiwaan sebuah lagu itu kan juga teknik performing arts ya, karena sering sekali orang menyanyi tapi tidak begitu mengerti tentang apa yang dinyanyikan, sehingga yang keluar hanya beautiful singing saja tapi penjiwaannya tidak mendalam. Jadi di sini kami memang fokusnya itu kepada teknik vokal. Bu Heni, kalau untuk Staccato sendiri, Staccato School ini siapa tahu bagi sahabat DMV yang ada di rumah nih yang ingin latihan vokal, fans juga sama Bu Heni dan ingin seperti Bu Heni, gimana cara bergabungnya sama Staccato ini Bu? Jadi kami punya website ya, www.staccatobali.com. Jadi di sana ada informasi yang lebih detail lagi tentang bagaimana untuk mendaftar dan apa yang kami bisa ketika datang les ke tempat kami, apa yang didapatkan ya. Yang jelas kami fokusnya memang ke vokal teknik dan performing arts, dan kami ada performance ya, seperti tahun lalu kami ada Soundwave in Paradise. Oh, jadi setelah latihan itu terus langsung ya dikasihkan kesempatan untuk perform juga. Kami memang fokusnya tidak banyak ke lomba ya, karena kan di sini lomba itu booming sekali di Bali ya. Memang kami tidak ke sana arahnya. Anak itu kan lebih menghargai proses ketika ada teamwork, sehingga ketika kita akan tampil bersama, apakah itu bernyanyi dengan ensemble bersama atau trio atau solo, apakah itu ada proses di sana, proses berlatih bersama, sehingga mereka juga belajar leadership. Jadi biasanya kita juga ada pembelajaran itu ya, leadership, jadi confidence-nya juga lebih mantap lagi ya. Itu yang kita ingin tampilkan di sana. Dengan Soundwave in Paradise atau pentas-pentas di stage yang lebih besar. Itu yang ingin saya lakukan sebenarnya. Tidak kadang tampil maju ke depan nyanyi, maju ke depan itu sudah biasa hal yang sudah biasa ya kalau konser seperti itu. Jadi
saya ingin benar-benar fokus kepada anak-anak, memberikan stage yang lebih besar, yang lain daripada yang lain. Dan walaupun jalannya cukup sulit sebenarnya ya, tapi ya kita jalanin aja. Jadi itu memang itu fokus kami ya di Staccato Bali. Pengen tahu juga nih, ini dibatasin nggak sih Bu umurnya? Siapa tahu yang umur saya gitu ya, yang suaranya nggak karu-karuan gitu. Dan latihan bisa juga. Bisa. Jadi murid saya ada yang dari umur 6 tahun yang masih cilik sekali sampai yang 60-an juga ada. 60-an juga ada? Ya, tidak ada istilah 60 ya? Jadi, tidak ada istilah terlambat bagi yang mau belajar ya? Dan saya memang ingin merangkul semua orang, tidak hanya yang sudah bagus baru saya ambil gitu. Jadi ada sih memang audisi tertentu, tapi saya juga mengajar anak-anak yang memang dari basic sekali, masih tetap ada harapan saya. Nanti Syahrini ini tersaingi jadi Sharon. Enggak ya. Waduh Bu Heni apa namanya, ada tantangan tersendiri tidak sih ini antara ketika bernyanyi begitu, bermain opera dan menjadi seorang pengajar? Adakah tantangan tersendiri di antara 3 kegiatan Bu Heni ini? Yang mana yang paling besar tantangannya Bu Heni? Tantangannya sebenarnya yang paling besar adalah sebagai seorang guru ya, karena diperlukan kesabaran yang luar biasa. Tingkat level menyanyi anak-anak beda-beda, kepribadiannya juga beda-beda. Lalu kita juga dealing dengan orang tua ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi memang di sana lebih yang paling sulit di sana, tapi sangat rewarding sekali begitu kita melihat anak-anak itu berkembang, walaupun tidak pesat perkembangannya, tapi sudah ada perubahan ya, disiplinnya ada. Lalu begitu dia tampil, dia sangat rileks dan menikmati. Di sana kebahagiaan saya di sana. Jadi benar-benar melihat bagaimana perkembangannya anak-anak itu. Tapi memang kalau menyanyi di panggung itu sebenarnya yang paling enak sebenarnya ya. Jadi kita tinggal latihan, kita tampil, dan jiwa saya memang di panggung sekali. Jadi letak kesulitannya memang lebih di mengajarnya kalau menurut saya. Tapi lebih senang, kebahagiaannya ketika mengajar. Ya, tentu saja kan rewardingnya ya ketika melihat anak-anak itu ada perkembangan, ada sensasi tersendiri ya di setiap kegiatan itu ya. Ya, tidak terbayarkan. Bu Heni sudah kemana-mana begitu ya, pentas di Kanada, di Australia, Ceko begitu ya. Pastinya ada pengalaman yang tidak terlupakan ya. Tapi nanti dijawabnya nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Delta Musik Video New Hits. Sahabat DMV, seperti janji Endra tadi nih, pengen tahu kan hal yang paling tidak terlupakan dari seorang Heni Janawati selama performs nih di berbagai negara. Apa sih yang paling tidak terlupakan sampai sekarang? Mungkin debut saya untuk nyanyi Carmen di Ceko ya waktu itu. Jadi kebetulan para pemerannya juga internasional. Jadi Don Josing-nya waktu itu dari Korea. Dari Korea? Iya. Waduh, malah orang Korea ya? Ada orang Koreanya, ada orang Amerikanya. Jadi bersama-sama ya kita untuk tampil di opera Carmen itu. Lalu kita sempat diwawancara juga, dan waktu itu yang wawancara kaget benar. Mungkin apa? Wah, orang Bali, kamu orang Bali nyanyi opera gitu. Tumben saya dengar orang Bali ada yang nyanyi opera. Jadi benar-benar terkesan sekali ya bisa membawa nama Bali ke internasional ya waktu itu. Jadi saya juga sangat bangga sekali. Itu ya pengalamannya ya. Iya. Dan sekarang sahabat DMV tahu nggak, ternyata Ibu Heni ini adalah, kalau sahabat DMV ingat, waktu itu kita pernah juga kedatangan Ayah dan Laras. Nah ini nih bunda tercintanya Ayah dan Laras ya. Mereka diarahkan ke seni juga. Iya, sebenarnya kalau dibilang diarahkan sih nggak juga ya, maksudnya tidak khusus diarahkan, tapi waktu kecil memang anak-anak kita sering ajak nonton konser. Mereka melihat ibunya langsung rehearsal, tampil, latihan dan sebagainya. Jadi mereka sudah terinspirasi mungkin dari itu, sehingga waktu kecil ayah sudah minta saya mau main biola. Oh, mungkin iya. dia
waktu itu memang ada menonton Isaac Permon, pemain biola orang Swiss ya yang terkenal sekali. Jadi dari situ saya mau main biola gitu, ya udah ulang tahun kita belikan biola gitu. Jadi memang tidak khusus ya harus musik itu enggak, tapi memang terinspirasi dari secara natural saya rasa. Anak-anak jadi itu. Bukan karena ibunya berjuang seni gitu, anaknya juga gitu. Kalau itu mungkin ada juga ya, darah kan ini sekali ya, kental sekali ya, pasti ada lah dari sana juga. Ibu ini kayaknya tidak komplit kalau kita tidak mendengarkan suaranya seorang Ibu Heni Chandrawati. Boleh dong untuk sahabat DMV yang ada di rumah. Saya coba ya. Mbak ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, meskipun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Aduh, ya ampun. Makasih. Suaranya. Saya tuh benar-benar bisa merasakan kalau memang lagu tadi tuh menjadi memang kampung tuh memang yang ini ya, memang tanah tempat kita kelahiran itu tuh memang tidak bisa dilupakan itu. Wah, bener-bener itu tuh bener-bener perasaannya sampai bisa saya rasakan gitu Bu Heni ya. Bu Heni untuk bisa bernyanyi seperti itu, apakah itu memang bakat dari lahir bagi orang-orang seperti saya begitu ya? Atau bisa kita bentuk sih sebenarnya Bu Heni? Kalau menurut saya ya, seorang penyanyi atau seniman apapun itu yang diperlukan adalah sebuah paket, sebuah package. Kalau kita punya talent yang luar biasa saja tidak cukup. Kalau kita punya penampilan yang luar biasa saja tidak cukup. Jadi memang harus ada talent, ada bakatnya, lalu ada disiplinnya, ada tekniknya yang membantu, ada penjiwaannya, semua menjadi satu, kayak permen dirap jadi satu. Jadi itulah yang membuat seseorang itu sukses. Punya bakat pun tapi kalau tidak diasah percuma juga ya. Jadi kalau nggak punya bakat tapi rajin ngasah bisa jadi berbakat gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Heni, ada tidak pesan yang ingin disampaikan pada para generasi muda kita yang ada di rumah begitu, supaya lebih terasah lagi, lebih kreatif lagi di masing-masing ya bakat yang mereka miliki, ada tidak Bu? Jadi pesan saya untuk para remaja Bali, seni apapun yang didalami, tetap bersemangat untuk berlatih, tetap semangat untuk menggali dan terus mencari apa ini yang bisa saya kembangkan lagi dalam bidang yang saya dalami, sehingga dengan itu sukses akan datang sendirinya. Yakinlah pasti akan ada sukses. Oke, itu tadi ya pesannya, tetap semangat, tetap gali potensi yang ada dalam diri kita gitu. Suatu saat pasti kita akan menemukan jalan untuk kesuksesan kita gitu. Bu Heni, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Terima kasih Indra sudah diizinkan untuk ngobrol bareng Bu Heni, ngobrol di studionya.
bagi-bagi inspirasi hari ini ya. Terima kasih sekali. Boleh dong Hendra sekali-sekali nanti main ke sini lagi. Ya, mau latihan juga boleh. Biar bagus dikit ya suaranya. Karena untuk apa MC juga apa Perlu teknik yang baik ya. Sahabat DMV, senang banget hari ini ya. Terima kasih udah bersama kita dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Endra Dewi beserta segenap kru yang bertugas dan bersama Bu Heni Janawati juga mohon pamit undur diri. Kita tutup dengan Parama Santi. Santi Om. Dah. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does sing to me. Never before has someone been more unforgettable